Shalom. Pada tanggal 3 yang lalu, 3 Juli 2021, anak saya kena COVID. Awalnya dari dia diet, terus karena kosong perutnya, dia makan sambal, akhirnya kena gejala tipes waktu di lab kan. Tapi besok paginya ada batuk-batuk dikit dan suhu tubuhnya panas. Terus sama dokter disuruh untuk swab. Nah, waktu di swab anak saya positif COVID. Tapi saya tidak mengerti COVID itu seperti apa, ganasnya saya pikir cuma biasa. Jadi saya merasa tenang karena dikasih obat sama dokter. Dikasih obat, terus malamnya itu suhunya turun, saya jadi tenang. Tapi pas tengah malam kan saya kasih minum terus menerus gitu, tengah malam kan terus akhirnya suhunya turun. Tengah malam dia sambatan punggungnya sakit, sama suami saya dikerii gitu. Nah, tanggal 5 kemudian tiba-tiba suami saya batuk. Nah, saya pikir 3 hari kemudian anak saya sudah sembuh, sudah biasa, sudah nggak apa-apa, sudah nggak panas, suhunya sudah normal. Saya jadi tenang. Terus 3 hari kemudian suami saya batuk. Nah, waktu suami saya batuk, saya dan suami saya dan adik saya nge-lab semua. Ternyata setelah labnya, jadi suami saya positif juga, positif COVID juga. Terus waktu itu dia dalam kondisi biasa-biasa saja, enggak apa-apa, cuma batuk, pilek waktu itu. Dalam 1 hari, 2 hari kemudian suami saya 5 hari dari anak saya waktu sakit, 5 hari setelah anak saya sakit, suami saya darah tingginya naik. Waktu itu cuma batuk pilek, darah tingginya naik karena dia selama ini belum vaksin. Saya juga belum vaksin, anak saya juga belum vaksin, adik saya juga belum vaksin, dan darah tingginya naik. Suhu yang tadinya nggak panas jadi panas akhirnya. Terus dikasih obat lagi, balik lagi ke dokter, darah tinggi turun. Dalam beberapa hari kemudian adik saya panas juga suhunya, terus dibawa lagi ke dokter, ikut minum obat juga. Nah, saat itu karena obatnya itu karena nggak ada namanya, obat punya adik saya sama obat punya suami saya nggak ada namanya, akhirnya campur. Obatnya itu suami saya kelebihan dari antibiotiknya, minumnya kena lambung. Batuk pileknya sudah sembuh, lambungnya yang sakit. Tiba-tiba lambungnya sakit, terus panas lagi dia, darah tinggi lagi, darahnya naik. Terus saya bawa karena darah tinggi, saya khawatir seperti apa, gak taunya saya bawa ke rumah sakit penuh semua. Di Surabaya rumah sakit penuh semua. Saya bawa kembali karena sudah nunggu sampai lama di sana, mulai pagi, dari jam 4 pagi sampai jam 2 siang. Itu gak taunya dokternya kecapean, terlalu banyak orang untuk yang periksa-periksa aja, dan rumah sakit juga penuh. Saya bawa pulang ke rumah lagi. Di rumah dia suhunya turun lagi, nggak apa-apa, darah tingginya juga turun. Tengah malam nggak taunya darah tingginya dan suhu tubuhnya panas lagi. Akhirnya saya bingung, besok paginya langsung dibawa ke rumah sakit lagi. Di situ di rumah sakit biasa, katanya nggak mau untuk terima orang di klinik, nggak mau untuk terima orang COVID. Akhirnya ke rumah sakit. Di rumah sakit di situ saya melihat banyak orang yang COVID yang sudah batuk sampai sepertinya suami saya cuma darah tinggi aja sama suhu tubuhnya panas gitu. Tapi panasnya juga nggak terlalu untuk panas sekali, sekitar 37 lebih, 38 gitu. Karena saya pikir untuk penanganan lebih cepat, jadi lebih bagus gitu. Saya pikir di situ nanti setelah dikasih waktu itu saturasinya 84. Saya pikir di sana untuk ditangani, dikasih obat, terus dikasih oksigen atau gimana, mungkin bisa. Waktu itu di IGD banyak orang
orang yang sakit COVID semua. Itu pun suami saya dapat tempat untuk di situ, ada yang sampai di depan-depan gitu. Nah dia masih waktu itu bisa makan satu piring itu dia masih makan, terus dia bilang badannya sudah enak, dia makan sudahan. Nah anak saya sampai karena ketakutan, karena jejer-jejer banyak orang meninggal di situ, suami saya jadi stres karena banyak orang meninggal. Dia bilang pulang aja di rumah, pulang di rumah. Nah waktu suami saya bilang sudah nggak apa-apa badannya, saya pikir dibawa pulang aja, sudah nggak masalah, sudah nanti juga, karena di rumah saya juga punya tabung oksigen, saya juga punya regulatornya, mungkin saya bisa nanti mengusahakan. Terus juga dia panasnya sudah turun, darah tingginya juga sudah turun, dia sudah merasa enak, malah dia duduk, dia minta pulang. Nah dalam semalam itu karena sudah enakan, saya bilang mau pulang suami saya boleh apa enggak, tapi di situ saya ditahan sama perawatnya. Awalnya dia katanya boleh pulang, tapi ditahan, nggak taunya perawatnya bilang nggak boleh pulang karena dia pasien COVID. Terus saya bilang, saya juga ternyata ya bodoh, saya pikir sebetulnya kan isoman di rumah sendiri kan nggak apa-apa, karena suami saya dalam kondisi yang nggak terlalu parah-parah gitu loh. Perawatnya juga bilang dia nggak terlalu parah juga waktu itu gitu. Terus anak saya sudah sembuh karena nganter-nganter papanya, karena saking khawatirnya, yang nyetir kan anak saya sembuh dengan sendirinya. Sembuh dengan sendirinya, dia nggak ada gejala apa-apa karena nganter-nganter, karena kecapean. Dia juga capek untuk nganter papanya apa-apa gitu. Sama saya juga adik saya juga ikut di IGD. Di situ banyak orang meninggal, banyak. Aduh, waktu itu saya akan dites negatif, adik saya juga negatif, tapi saya juga di antara orang-orang COVID itu. Terus suami saya minta pulang terus, tapi tidak dibolehkan sama pihak rumah sakit. Kalau ada yang bilang kan disuruh tulis saya pemaksaan untuk pulang, saya bilang ya saya mau untuk pemaksaan, harus tanda tangan, saya juga mau untuk tanda tangan. Nah saya tanda tangan nih, katanya bilang ya besok pagi jam 8 diusahakan nanti ketemu dokter nanti pulang. Sampai jam 8 saya tunggu, saya nggak dibolehkan pulang. Katanya kalau pulang harus tanda tangan kepolisian, RT, RW dan sebagainya, karena pasien COVID tidak boleh dibolehkan pulang. Terus saya dikasih satu lembaran ditulisi bahwa untuk pasien COVID semua biaya gratis semua, apapun biaya gratis semua. Tapi saya nggak mau, saya sudah curiga bisa-bisa nanti suami saya baik-baik di sini, nanti kalau ada apa-apa gimana. Terus saya bilang enggak, saya nggak mau tanda tangan, lebih baik saya bayar untuk ini, dalam semalam ini saya bayar, nggak apa-apa. Saya bilang saya tetap mau pulang, tapi tidak dibolehkan. Meskipun saya sudah tanda tangan untuk katanya pulang paksa, tapi tetap tidak dibolehkan. Saya disodori untuk dimarah-marahi sama perawatnya juga sama dokternya, disuruh tanda tangan untuk dapat gratisan. Karena awalnya saya dengan baik-baik dia ngomong ini gratis, nggak perlu bayar, tapi saya bilang sebaiknya saya bayar aja. Loh enggak, dari pemerintah memang harus gratis. Tapi lama-lama karena saya nggak mau tanda tangan, dikeras, akhirnya saya jadi dimarahi saya, karena saya tetap nggak mau tanda tangan. Saya dipaksa untuk tanda tangan bahwa dia pasien COVID harus dirawat di rumah sakit. Saya juga nggak boleh pulang, suami saya nggak boleh pulang. Terus katanya perawatan biar lebih ini. Terus tiba-tiba saat itu dikasih obat-obat, suami saya nggak tahu saya obat apa aja yang dimasukkan, saya juga nggak tahu. Tiba-tiba kok suami saya jadi lemes lagi, padahal tadi sudah sehat, kayak ya sudah enak gitu, kok jadi lemes gitu. Karena dia lemes, akhirnya saya urungkan untuk pulang, jadi saya tanda tangani. Kemudian saya tanda tangani di situ, terus dia diisolasi. Waktu diisolasi dia sehat lagi, waktu di dalam isolasi dia sehat lagi. Dia bilang ayo sekarang pulang, aku capek tidur di sini, karena dia kan tinggi, kakinya nggak nyampe untuk di kasur itu. Terus dia bilang kemeng semua, mau pulang aja di rumah. Dia bisa duduk, dia bisa duduk, tapi disuruh tiduran aja, tidur terlentang, terus dikasih oksigen. Pulang katanya, dia bilang minta pulang. Saya usul lagi minta pulang, tapi saya tidak diperbolehkan pulang lagi. Saya sampai ngomong-ngomong kemana, nggak ada yang bisa untuk nolongi saya, untuk suami saya tak bawa pulang, nggak bisa pulang. Sampai saat saya mau pulang, saya sudah berontak mau pulang, dikasih fasilitas, katanya ada kamar yang bagus, enak di situ. Kalau suaminya memang untuk tidur di sana, boleh itu ada tempat seperti pavilion. Nah karena saya masih butuh, suami saya untuk mungkin butuh istirahat,
boleh juga keluarganya di situ semua. Kami kan setiap kali berempat, kami tidak pernah pisah-pisah. Jadi ada akhirnya mungkin saya pikir ya sudah, mungkin perawatan di sini lebih bagus daripada saya merawat sendiri, mungkin lebih baik harus tuntas untuk sakitnya. Apalagi saya dikasih untuk boleh menjaga berempat, boleh menjaga bertiga, boleh menjaga semua. Karena saya berempat sama suami saya, gak pernah untuk berpisah kami. Terus setelah itu masuk di ruang di situ, di kamar itu, dan di situ suami saya sudah enakan lagi. Dia bilang malah makan, dia makan apa. Terus minta pulang lagi, saya usul lagi, minta pulang lagi, sudah maunya pulang. Terus katanya itu pakai oksigen, enggak apa-apa. Saya pikir kan di rumah ada itu, mungkin nanti dipantau atau gimana. Itu dikasih obat karena dia sudah sehat, sudah duduk biasa, dia sudah sehat, sudah enggak apa-apa. Saturasinya sudah bagus. Saturasinya sudah bagus, saat itu sudah bagus. Sudah bagus kan Chris ya saat itu ya. Yeah. Sudah bagus saturasinya, saya pamit pulang lagi. Tapi tiba-tiba sore itu saya pikir gini, kalau ya sudah besok pagi pasti tak pulang aja. Saya bilang sama suami saya, ya pulang nanti besok pagi. Tapi saat itu sore tiba-tiba karena oksigennya itu dari pusat, jadi di tembok itu oksigennya itu. Tahu-taunya suami saya itu kan tadinya tidur terlentang biasa, dia tidurnya sudah enak, bisa miring, bisa sudah bebas gitu tidurnya. Terus tapi juga diinfus, saya pikir nanti gimana cara untuk infus kalau di rumah, mungkin nanti saya ingin tahu caranya sama orang gimana caranya gitu. Karena saya bisa untuk isoman sendiri di rumah karena rumah saya juga besar, ada seperti rumah saya ada pavilion juga di sana. Saya pikir nanti juga dia bisa isoman di situ karena rumah kami ada kamar yang di belakang sendiri. Saya pikir saya pakai untuk situ daripada di situ banyak orang sakit semua, mati kanan kiri. Suami saya tambah stres kalau ada orang mati sama anaknya ditutupi suami saya supaya nggak kelihatan. Sebentar lagi ada orang mati, sebentar lagi di kanan kiri ada orang mati, ada tangis-tangisan. Dia minta pulang aja. Terus nggak taunya sore itu, karena saya pikir besok paginya mau pulang, nanti saya usulkan kembali. Sore itu tabung oksigen itu tiba-tiba waktu anak saya kan setiap kali punya untuk alat oximeter sendiri, dicoba papanya, dilihat gini, kok papanya kok lemas aja, tadinya duduk-duduk kok lemas, tiba-tiba saturasinya diukur gini loh, saturasinya tinggal 84, sekitar 80-an, 84. Anak saya langsung ke perawat, ini kenapa kok ini saturasinya turun lagi. Lama perawatnya datang, lama dipanggil juga, lama perawatnya juga, lama-lama terus datang dilihat, nggak taunya tabung oksigen yang itu peralihan tabung jadi mati, tabungnya itu mati, jadi saturasi suami saya langsung turun gitu, tabungnya untuk oksigen tuh mati dalam masa peralihan. Jadi agak lama untuk, jadi nggak punya untuk ini, nggak bisa masuk karena peralihan untuk tabung oksigen dari pusat peralihan katanya gitu, agak lama. Setelah itu waktu itu sampai saturasinya jadi 29, tapi semangat suami saya untuk menjadi sembuh, dia mau. Saya bilang ayo. Waktu itu banyak hamba-hamba Tuhan yang ikut mendoakan lewat video call, dia bersemangat dari 29, 30, 31, 40, 48, 45, 50 sampai 56, sampai pada akhirnya saturasinya naik lagi menjadi 80, bisa menjadi 80, sekitar 87, naik lagi menjadi 87. Nah setelah 87 kok tiba-tiba sama perawat dia sudah agak enakan, sudah naik saturasi dari segitu. Tapi saya kan dikasih semangat, didoakan apa, naik sendiri. Saya bilang ayo nafas, dia bisa nafas. Saya kasih nyanyian haleluya, setiap haleluya harus bernafas. Dia bernafas sampai tinggi, jadi saturasinya sekitar 86, 87, sekitar segitu. Dia bayan, sudah bayan. Tapi tiba-tiba ada perawat yang ngasih namanya GR itu seperti teropong, dikasih teropong itu, katanya oksigen yang itu, padahal pakai oksigen itu sepertinya ya nggak tahu, saya juga nggak mengerti soal medis di situ, saya juga nggak ngerti tentang penyakit COVID itu seperti apa. Dikasih teropong, katanya perintah dari dokternya harus pakai itu oksigen yang besar. Nah waktu dikasih oksigen yang besar itu, waktu belum pakai oksigen itu dia memang masih terlentang, masih nggak apa-apa, dia tidurnya nggak apa-apa. Waktu dikasih oksigen yang besar
itu udaranya panas sekali, panas, dia keluar udaranya panas di teropongnya itu. Dia merasa gak nyaman, dia bilang pakai yang tadi aja, pakai yang kecil. Dia minta ganti yang kecil, jangan yang pakai itu, dia nggak tahan karena panas gitu. Terus setelah itu saya usul lagi ke perawat, saya bilang suami saya minta diganti yang kecil aja. Terus saturasinya juga saat itu juga sudah bagus, sudah naik, jadi diganti yang kecil. Nggak bisa karena itunya banyak yang pakai. Nah, tapi suami saya nggak betah sudah pakai itu karena terlalu berat, sampai sininya luka semua, sininya luka. Terus saya bilang mungkin ditahan aja sehari atau 2 hari, tahan dulu ya, sabar ya, karena banyak yang pakai untuk oksigen itu, jadi kamu pakai ini dulu. Tapi sudah semakin dia, karena semakin tadinya sudah nggak apa-apa pakai itu, jadi karena dia pakai yang berat itu dia stres juga, akhirnya kondisinya lemah, saturasinya turun. Akhirnya sama perawatnya disuruh duduk aja, duduk sama pakai itu. Dia bilang tuh disuruh lepas saja karena dia nggak tahan untuk terlalu berat gitu, lepas saja. Semakin hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, tetap saya bilang apa, waktu itu sudah jadi 90-an, bisa sudah naik 90-an. Saya bilang apa nggak diganti, tetap nggak diganti. Hari keempat itu lagi saya bilang, suami saya kalau seperti gini lama-lama drop karena gara-gara alat itu diganti. Tapi nggak, dia bilang nggak boleh, masih nggak boleh, karena saya pikir mungkin saya cuma pikiran mungkin bisa sembuh. Terus apalagi katanya gini, supaya cepat sembuh disuruh nyari donor plasma. Setelah itu tiba-tiba mujizat Tuhan ada, dikasih donor plasma ada, tiba-tiba ada, dikasihkan 1 kantong. Terus saya nemu orang yang mau donorkan juga, dapat 3 kantong. Tapi karena di PMI yang 1 katanya untuk disumbangkan, jadi dapatnya cuma 2. Saya turuti nggak apa-apa. Nah, didonorkan plasma, tapi yang 2 itu sudah saya kasihkan tapi nggak dipakaikan karena katanya lihat kondisi dulu, jadi 1 kantong aja dulu katanya gitu. Tiba-tiba dia dapat 4 hari, hari kelima dia sudah nggak tahan, saturasinya turun lagi, minta saturasinya bukan semakin baik, pakai itu tadi seperti teropong itu nggak semakin baik, tapi semakin buruk kondisinya. Dia terus yang tadinya bisa tidur terlentang waktu pakai itu tadi, sekarang pakai yang besar itu karena nggak tahu sama perawatnya itu dibesarkan oksigennya. Saya dengar dari perawat yang di belakang bilang gitu, jangan dibesar-besarkan karena kalau dibesarkan tuh bahaya, tapi sama dia dibesarkan oksigennya semakin panas, dia kepanasan, semakin kondisinya semakin buruk. Hari kelima saya dipanggil lagi, katanya masuk ICU aja katanya. Saya bilang suami saya nggak mau masuk ICU, nggak mau masuk ICU. Saya bilang nggak mau suami saya masuk ICU, jadi tetap dirawat sendiri di sini. Obatnya nggak dikasih, terusan itu waktu hari keempat, kalau obat-obat nggak dikasih, anak saya tanya obatnya mana, kok nggak dikasih, ditanyakan nggak dikasih gitu. Sampai minta-minta, katanya nanti masih keliling sampai sore, ditunggu nggak dikasih, sampai baru besok paginya ditanyakan lagi, baru dikasih cuma berapa, 1 mungkin, nggak tahu obat apa aja, saya nggak ngerti, cuma terus sepertinya nggak dikasih obat-obat itu. Akhirnya hari kelima dia kondisinya buruk karena obatnya juga telat, nggak ada, kondisinya buruk. Saya bingung dikasih obat apa ini, saya juga nggak tahu karena terus juga kok nggak dikasih apa-apa gitu. Terus saya waktu itu saya terus dipanggil sama perawatnya, saya dibilang katanya harus tanda tangan untuk masuk ICU. Suami saya nggak mau untuk masuk ICU, dia bilang nggak mau untuk masuk ICU. Saya bilang nggak mau masuk ICU. Loh, ini kesempatan katanya, ini kesempatan, ICU itu jarang loh, banyak yang mau loh. Tetap suami saya bilang jangan, nggak mau, aku tetap nggak mau, minta dirawat untuk sama istrinya sendiri, sama anak saya sendiri, karena saya yang ngasih minum pakai lewat, karena dia pakai CR itu, jadi tak selepetkan di sini minumnya gini, karena mungkin panas di tenggorokan karena pakai alat itu, mungkin panas sekali, jadi saya kasih minum terus gitu. Tapi gak ada penanganan apa-apa, nggak dikasih obat apa-apa, ya seperti gitu, cuma saya ngasih minum, saya sampai bingung, apa cuma oksigen gini aja, dokternya juga nggak datang, harusnya gimana, saya juga bingung. Saya nggak mau, saya tanda tangan, saya disuruh tanda tangan lagi, berarti ibu menolak untuk masuk ICU. Ya, saya tanda tangan lagi. Terus setelah itu
dikasih nggak tahu, terus perawatnya masuk untuk disuntik-suntik, apalagi saya nggak ngerti soal medis itu, saya nggak ngerti. Tiba-tiba malam semakin drop, tiba-tiba perawatnya nawari lagi, Bu masih ada kesempatan loh, mumpung ICU belum penuh loh, suaminya harus masuk ICU katanya, karena kondisinya kok drop lagi. Saya takut, suami saya tetap nggak mau, nggak masuk. Tapi saya khawatir karena saturasinya dalam kondisi duduk, dia minta duduk. Dalam kondisi duduk saturasinya 80, 70, jadi 70 lebih kalau nggak salah 73 atau saya lupa, sekitar 70-an lebih, saya nggak bisa memastikan, pokoknya sekitar 70-an. Saya takut, kata anak saya, kalau dia posisi duduk Papa 70-an lebih, kok nggak enak ya, takut. Ya sudah, kalau gitu gimana, masuk ICU ya, saya bilang. Sudah ya, kamu mau ya masuk ICU karena aku kepingin untuk kamu sembuh. Terpaksa dia bilang mau, dia sudah percaya sama Tuhan, karena saya bilang orang yang pendarahan aja pegang jubah Tuhan Yesus dengan iman dia bisa sembuh. Akhirnya dia sampai pegang minta tempat tidur yang itu, saya bilang ya diyakini tempat tidur yang ini kamu pasti sembuh nanti di bawah situ. Dia akhirnya, saya kasihan dia dengan semangat untuk kepingin hidup, dia pegang tempat tidur itu untuk dia bisa sembuh. Setelah itu dibawa di ICU. Saya tanya waktu itu sebelum masuk ICU, sebelum saya tanda tangan ICU, anak saya juga tanya, kalau masuk ICU apa bisa video call, apa bisa dibawa HP, karena waktu hari-hari gitu tuh suami saya kan karena pakai JR itu nggak bisa untuk bicara, jadi pakai HP. Kalau ngomong minta kencing, minta minum, minta makan, itu pakai HP, minta obat, minta HP, pakai HP semua, pakai WA. Dia ngetik di situ. Terus dia juga masih bisa untuk mendengarkan lagu puji-pujian. Malah dia kepingin untuk sembuh, dia nyalakan lagu Goyang Mamere untuk lagu rohani itu. Terus saya bilang, karena suami saya setiap pagi dia kalau di rumah suka puji-pujian, suka karena baca Alkitab, saya kasih Alkitab juga, dia bisa masih untuk baca. Waktu itu saya kasih kacamata. Terus suami saya kalau pagi dia suka puji-pujian, dia dengarkan puji-pujian, atau kadang malam itu dengarkan khotbah di YouTube. Jadi saya bawai HP. Terus katanya jangan dibawai HP dulu karena supaya tenang. Hari pertama mungkin saya diem aja, ya nggak apa-apa, mungkin bener juga supaya suami saya tenang. Kalau gitu video call bisa ya, video call dari pihak rumah sakit bisa, dari tempat rumah sakit nanti aja. Kalau dia sudah tidur, sudah enak, sudah nggak tidur, bisa di video call. Hari kedua saya tunggu video call, nggak bisa, saya kasih HP juga nggak bisa. Hari ketiga boleh saya video call saya lihat dibolehkan. Terus saya bilang saya kasih semangat, saya doakan apa boleh. Terus saya bilang suami saya itu mungkin, terus dia bilang suaminya gelisah terus, ya sebaiknya kasih HP aja. Waktu saya tunggu di situ, dia memang dalam kondisi kesakitan pun, apalagi saturasinya katanya sudah naik. Kalau saturasinya sudah naik berarti kan dia sudah enakan, saya pikir gitu. Jadi saya bilang bawai HP supaya dia itu lebih bisa untuk ngetik sendiri, saya bilang gitu. Tapi tetap HP-nya nggak dikasihkan sama suami saya juga diem aja. Saya pikir alasannya karena suami saya tidur, alasannya supaya tenang, alasannya kadang masih darah tinggi, alasannya tiba-tiba badannya katanya hangat lagi. Jadi tapi saat waktu di ruangan yang saya jaga itu, dia pun waktu darah tingginya naik juga, itu dia dalam kondisi bisa masih main HP juga, bisa nggak sampai gitu. Terus katanya dibuat tenang, ya saya pikir karena saya pikir biar dia cepat sembuh, ya saya berdoa aja. Tiap kali saya untuk masuk masih belum bisa, jadi saya di depan karena terisolasi, saya nggak bisa untuk kegiatan di dalam seperti apa, saya nggak tahu. Cuma saya di depan tembok itu saya doai terus tiap hari, saya doai tiap pagi. Terus akhirnya kalau nggak salah hari ke berapa ya, saya agak lupa, ada dokternya bilang sebaiknya karena obat untuk yang ini sudah dikasihkan semua kok kayaknya kurang membantu, katanya bilang gitu. Tadinya bilang saturasinya naik sekitar 92, pikir saya kalau 92, 93 sebentar lagi sudah
tinggal sedikit lagi. Kalau dia 96, tinggal dikit lagi. Saya kasih semangat untuk nafas kayak biasanya yang saya ajari untuk nafas. Saya kasih semangat gitu dari luar, saya bilang kayak gitu, dari luar tembok saya bilang gitu. Kok dokternya bilang katanya harus beli Gamaras karena di tempat sana belum ada alat-alat obat-obatan, kurang ini, antibiotiknya sudah semampu mungkin, jadi harus obat Gamaras. Saya turuti juga. Waktu itu 3 kantong plasma sudah saya kasihkan, tapi saya tanya itu apa sudah dikasihkan, tunggu kondisinya, kadang ini darah tingginya naik, kadang ini katanya gitu, jadi belum bisa dikasihkan Gamaras. Jadi Gamaras aja. Malam sampai saya itu langsung berangkat, karena saya punya kenalan seorang dokter, jadi saya dibantu untuk beli Gamaras. Sebelumnya itu saya ada temen yang ngasih 5, 1 kotak isi 5, langsung saya kasihkan suami saya. Malam saya tanya sama perawatnya, ini dikasihkan dokternya. Waktu pagi saya tanya, waktu itu pagi disuruh harus ada Gamaras. Waktu itu dokter bilang, terus kalau Gamaras juga harga nggak murah, harganya mahal, di luaran 1 Gamaras 20 juta. Tapi waktu itu saya dikasih cuma-cuma sama punya temen yang saya nggak kenal, dikasih 5 karena dia baru sembuh dari COVID. Dia cuma minum 5 aja sudah sembuh, sama dikasih plasma katanya sudah sembuh. Nah saya tanya ke dokternya, dok ini Gamaras dikasihkan siapa? Katanya dokternya suruh ngasihkan perawat. Malam saya dari sana sore saya datang sekitar jam 5 cepet-cepet, karena saya berharap supaya Gamaras cepat dikasihkan. Saya tak kasihkan perawat 5. Ini Gamarasnya saya kasihkan 5. Saya juga nggak tahu kapan ngasihkan atau dokternya kapan ngasihkan, saya nggak tahu. Tapi kemudian besok paginya katanya Gamarasnya kurang. Sampai teman saya bilang, loh Gamaras itu nggak langsung untuk habis 5 itu bisa habis, katanya bilang gitu. Teman saya minta lagi ke teman saya Gamaras, katanya nggak bisa lagi ngasih, karena saya aja 5 itu nggak harus langsung dalam sehari langsung habis 5. Tapi nggak tahu saya disuruh 5 lagi, saya bilang gitu. Terus saya berusaha untuk cari ke dokter, kenalan saya dokter, ada dia Persediaan 3, saya ambil Gamaras itu. Malam saya kasihkan lagi ke perawatnya malam itu, berharap, karena tadi berharap wis dikasihkan aja karena perintahnya dokter itu. Gak taunya yang dokter merintah itu kena COVID juga. Akhirnya dia nggak periksa, diganti dokter yang lain. Nah saya nggak tahu, jadi 8 Gamaras itu saya nggak tahu dikasihkan atau enggak, kapan ngasihkan atau enggak, karena saya nggak pernah tahu. Pokoknya saya dengar dikasihkan apa, ya sudah 1, dikasihkan berapa, 1 antara dokter waktu itu. Nah hari keempat kondisinya katanya, saya tanya lagi kondisinya gimana, Gamarasnya sudah dikasihkan semua, sudah. Yang 1 bilang Gamarasnya sudah semua masuk katanya, yang 1 bilang Gamarasnya 6 masuk. Yang benar yang mana saya nggak tahu, tapi saya bilang yang penting bagi saya percaya sama perawat-perawat, saya percaya sama dokter. Itu harapan saya cuma berdoa sama Tuhan beri perawat-perawat sama dokter-dokternya supaya untuk bisa membantu suami saya dengan supaya menjadi bisa untuk menangani dengan baik. Saya cuma gitu, saya percaya Tuhan Yesus pasti Engkau menyembuhkan. Dan waktu saya tanya malam itu, karena saya mau ketemu lagi, minta video call, katanya nggak bisa, jangan, karena nanti nggak tenang, karena kalau ketemu keluarganya nanti dia jadi gelisah, setiap kali ketemu keluarganya gelisah. Saya pikir suami saya tuh biasanya seneng kalau ketemu keluarga, di video call dia seneng, kok jadi gelisah. Tapi saya diam aja, mungkin juga dia dalam kondisi sakit, ya biar aja. Tapi saya nggak bisa untuk, ya sudah, saya cuma berdoa aja sama anak saya tunggu di luar berdoa, meskipun ruang isolasi agak jauh, tapi saya cuma berdoa tengah malam, karena saya sama anak saya nggak bisa untuk tidur di rumah. Kami berempat mesti tidur bersama. Kami sering tiap kali kalau pagi berdoa bersama di tempat gazebo saya di atas itu. Kami sering kali kalau makan bersama, tidak pernah untuk kami berpisah. Selama saya dalam perkawinan, selama saya pacaran 7 tahun dan perkawinan kami 32 tahun, saya tidak pernah
berpisah. Anak saya bilang 24 jam mama bersama sama papa terus. Iya, apapun saya tetap bersama terus, kemanapun dia pergi saya bersama, kemanapun saya pergi dia bersama. Jadi kami tidak pernah untuk berpisah. Nah, karena di situ anak saya juga, karena saya punya anak cuma tunggal, jadi dia juga tidak pernah berpisah. Adik saya juga kami tidak pernah berpisah, untuk selalu bersama. Jadi saat satu yang nggak ada di rumah, kami tetap di mobil, kadang juga bergantian untuk tidur di mobil sambil untuk tahu berita-berita gimana. Waktu itu perawatnya ditanya berapa saturasinya hari keempat, saturasinya sudah 96. Terus saya suka, puji Tuhan, saya bilang gitu. Anak saya juga senang waktu itu kita pulang, karena saya pulang ke rumah karena kabarnya bagus, saturasinya 96, terus tekanan darahnya bagus, terus paru-parunya fotonya juga bagus katanya. Nah, tekanan darah, terus darah tingginya juga bagus, semuanya sudah bagus semua, paru-parunya juga bagus semua. Terus juga saturasinya 96, dan karena di situ ventilatornya 100% diturunkan sekarang menjadi 5%. Dengan diturunnya 5%, suami saya katanya sudah jadi stabil, saturasinya masih stabil. Dengan diturunkan 5% itu, saturasinya waktu itu jadi 93, tapi nggak terlalu turun-turun sekali, jadi masih stabil, nggak terlalu jadi turun, jadi nggak apa-apa katanya. Saya pikir mungkin ya pelan-pelan mungkin oksigennya turunkan, ya bisa sembuh saya pikir, karena semua katanya bagus semua, paru-parunya juga bagus gitu. Akhirnya paginya saya mau ketemu dokter lagi, karena saya kan disuruh beli Gamaras. Jadi saya waktu hari Sabtu saya disuruh beli Gamaras, hari Jumat saya disuruh beli Gamaras, Sabtu atau Jumat saya lupa. Terus Minggu, karena Minggu nggak ada, saya nggak bisa untuk beli. Akhirnya tapi saya usahakan ada yang ngasih dari Jakarta, saya usahakan ada. Terus Seninnya saya mau konsultasi sama dokter, gimana, apa Gamarasnya masih diperlukan apa enggak. Dokternya bilang katanya semuanya sudah bagus semua, ditunjukkan paru-parunya sudah bagus, nggak ada putih-putihnya, tekanan darah sudah bagus, terus darah tingginya sudah bagus, nggak ada masalah, semuanya sudah bagus semua, nggak punya masalah apa-apapun. Karena masalahnya yang pertama kan darah tinggi sama darah tinggi aja, darah tinggi, terus paru-parunya katanya sudah bagus, nggak ada putih-putihnya, jadi menurut saya kan nggak masalah. Terus juga saturasinya sudah bagus juga. Nah waktu itu perawatnya bilangnya sudah bagus, cuma ini kasih semangat Bu katanya. Iya saya kasih semangat, tapi saya video call nggak bisa. So saya bilang bisa saya, saya panggil Mbak yang di sebelah saya, Mbak saya bisa ya video call biar saya ngasih semangat, karena dia kalau saya kasih semangat dia semangat. Katanya dokternya mungkin karena kurang semangat dari keluarganya, saya kasih semangat tapi saya nggak bisa video call, karena setiap kali saya mau video call katanya saya kasih juga HP, saya bilang HP-nya sudah di situ tapi dia kok nggak bisa hubungi saya. Terus juga dia juga kok nggak biasanya dia bisa untuk kalau saturasi sudah tinggi, dia biarpun saturasi waktu rendah, waktu sekitar 70-an gitu, dia masih bisa dengarkan puji-pujian. 80-an sekitar segitu itu dia masih nyetel sendiri dengan duduk itu. Kenapa dia kok nggak di HP-nya, kok nggak dibawai? Awalnya bilang jangan bawa HP dari luar, ya nggak apa-apa, sudah ini tak taruh di sini aja HP-nya, saya bilang gitu. Nggak apa-apa, nggak usah dibawa keluar, nggak keluar masuk, biar di sini buat suami saya, kalau sudah masuk ya biar aja HP-nya di situ, saya bilang gitu. Tapi nggak dikasih kan. Nah waktu hari kelima dokternya bilang nggak dikasih semangat tuh, saya tuh mau ngasih kesemangat tapi nah dia nggak bisa saya hubungi, gimana? Saya bilang Mbak nanti saya sebentar lagi bisa ya video call ya, saya bilang gitu. Mbaknya bilang ya udah boleh, katanya bilang gitu. Sebentar lagi ada perawat datang lagi bilang ini Ibu Gamarasnya jangan minta, karena tadi tulisan di jangan minta tanda tangan Ibu, berarti Gamarasnya bukan pihak rumah sakit loh ya, katanya. Jadi Ibu yang biaya sendiri. Ya memang biaya saya sendiri karena saya yang beli sendiri, saya bilang gitu. Jadi tanda tangan Ibu bahwa Gamaras 8 Ibu yang dengan uang sendiri. Iya, saya nggak menuntut, enggak, biasanya katanya dokternya. Saya nggak menuntut, memang saya beli sendiri untuk kesembuhan supaya suami saya sembuh. Saya juga nggak terlalu, kalaupun
Gamaras itu misalnya berapapun, nggak taunya suami saya sudah sembuh, sisanya saya nggak terlalu peduli. Yang bagi saya yang penting juga suami saya, yang waktu dokternya yang satu sebelumnya itu bilang saya disuruh untuk beli 50 Gamaras, sampai banyak yang terheran-heran karena dibilang katanya sesuai berat badan suami saya, karena suami saya berat badannya sekitar 80-an, tingginya dia 180 lebih. Saya pikir memang benar 50 mau saya usahakan. Saya pikir jual rumah nggak masalah asal suami saya sembuh, saya pikir gitu. Terus dia suruh saya tanda tangan. Saya juga heran kenapa saya disuruh tanda tangan Gamaras, saya itu setuju. Saya setuju kalau Gamaras itu saya sendiri yang beli, memang untuk kesembuhan suami saya, apalagi suami saya sudah sembuh. Terus apa yang saya enggak, biasanya nanti dituntut, saya enggak gitu. Setelah baru saya tanda tangan, ini nama jelas, tanda tangan, lari-lari susternya yang dari belakang bilang, kondisinya bapak langsung turun kritis, drop katanya. Tekanan darahnya langsung drop, langsung turun sekali katanya, jadi 80. Saya kaget. Langsung saya memang sedia di situ, saya sedia pakaian APD karena waktu sebelumnya saya kan pengen masuk aja untuk ketemu, saya saking kepinginnya ketemu, akhirnya saya beli pakaian APD sendiri waktu yang dulu itu. Jadi tapi nggak boleh terlalu ditemui terus-terusan, katanya nanti jadi gelisah. Jadi saya nahan diri. Saya juga khawatir suami saya nanti dikiranya saya nggak, karena dia kan ngerti kalau saya itu perhatian terus kenapa nggak WA atau apa, saya tunggu, atau saya tanya suami saya nyari apa enggak. Biasanya dia nyari dalam kondisi apapun, dia biasanya nyari, tapi kok nggak nyari. Saya juga heran karena di tempat isolasi mana bisa saya lihat, nggak bisa apa-apa, cuma saya tahunya dari perawat yang ngomong. Nah, setelah saya tanda tangan, tiba-tiba perawat dari situ bilang, katanya kondisinya drop, katanya langsung drop. Loh, saya heran, baru aja dokternya bilang bagus, baru saja saya tanda tangan untuk Gamaras, kok tiba-tiba langsung drop. Langsung saya masuk ke tempat ICU, memangnya komputernya tanda tanya semua. Saya nyanyi haleluya, tapi dia sudah merem, matanya sudah merem, tapi dia bisa merasakan saya nyanyikan haleluya, ayo percaya sama Tuhan, ayo percaya. Tapi dia punya semangat untuk sembuh. Dia memangnya dia nangis, dia tapi nggak bisa bergerak, dia nangis terus, matanya nangis. Saya nggak tega. Saya sampai berapa menit saya di situ terus saya nangis terus. Akhirnya karena anak saya panggil ke situ, saya bilang ayo masuk pakai itu pakai untuk pakaian APD, masuk. Tapi karena ruangan isolasi itu jadi ngomong pun tidak dengar, jadi anak saya juga kurang. Nah, anak saya tanya sama perawat, boleh masuk? Katanya tidak bisa, harus gantian. Setelah itu saya pikir kondisi kritis, sebaiknya anak saya masuk, saya bilang gitu. Saya bilang, terus minta tolong anak saya suruh masuk, dia keluar sendiri, bilang sendiri saja gitu. Saya keluar, waktu itu saya tanya, beli sudah ada pakaian APD-nya, sudah saya pakai 3, yang satu saya pakai sendiri, satu pakai anak saya yang kemarin, yang tinggal satu habis. Saya bilang apoteknya dekat dengan rumah sakit, saya bilang anak saya bilang ayo beli pakaian APD cepat untuk papa, karena saya bilang kritis. Tapi belum sampai saya masih keluar dari rumah sakit mau beli pakaian APD untuk supaya anak saya untuk nemui papa, nemui papanya, tiba-tiba belum sampai untuk itu disuruh balik, suami saya sudah meninggal. Dan suami saya meninggal, tapi saya ikhlas. Saya cuma gini, Tuhan, kalau itu memang kehendak Engkau, saya serahkan kepada Tuhan. Cuma saat itu suami saya kepingin sembuh. Saya memang agak ada sedikit perasaan yang membuat dia untuk kepingin pulang, nggak saya bolehkan, karena nggak dibolehkan. Dia mau keluar, saya nggak bolehkan sampai saat terakhir. Kalau saya pikir kalau memang saat-saat terakhir, kenapa saya nggak boleh untuk bicara sama suami saya? Kenapa dibiarkan suami saya waktu belum masuk ICU dia bilang saya tetap di sini? Maksudnya dia mungkin sudah terasa lebih baik mati di situ dengan istrinya atau anaknya daripada di ICU. Dia nggak kelihatan sama sekali istri sama anaknya gitu.
Itu aja kesaksian saya cuma bilang sama teman-teman, biarkan mungkin dengan kesaksian saya ini dapat memberikan kekuatan bagi mereka-mereka yang seperti kejadian seperti saya ini. Dan saya berharap semoga kejadian tidak menimpa seperti suami saya. Sebetulnya saya sangat berat karena saya bersama-sama terus sepanjang 39 tahun saya selalu bersama. Sesuatu yang berat bagi saya, tapi saya sampai sekarang cuma saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau ini Tuhan menghendaki, saya percaya suami saya di kerajaan surga, karena dia sudah baik, dia suami yang terbaik, dia papa yang terbaik, dia keluarga yang terbaik. Tiap hari dia sebagai iman untuk berdoa datang hati saya. Setiap pagi saya biasanya dia selalu bilang I love you, good morning, tapi suara itu sudah gak ada. Setiap pagi dia memberikan saya minum, itu sudah gak ada lagi. Setiap pagi dia mengajak kita berdoa bersama. Anak saya main musik untuk kita berdoa, kami memuji Tuhan, itu sudah gak ada lagi. Cuma saya bilang, Tuhan, kalau ini kehendak Engkau. Suami saya katanya sudah baik semua, sudah semuanya baik. Tiba-tiba setelah saya tanda tangan Gamaras kok terus langsung kondisinya langsung drop saat itu juga. Saya bilang, Tuhan, kalau itu memang kehendak Engkau, kami percaya Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Dan kami dan saya untuk barangkali ada saudara-saudara semua yang mungkin seperti saya bisa, mungkin saya juga bisa, karena waktu saya sudah banyak ini, saya bisa untuk barangkali untuk memberikan kekuatan juga kepada mereka-mereka yang barangkali ditinggal, kepada orang-orang yang dicintainya. Biarkan hidup saya, waktu suami saya saya mandikan sendiri, waktu suami saya mandikan sendiri, mulutnya karena dia nak ngambil nafas, mulutnya agak buka. Saya bilang, saya suruh tutup mulutmu ya. Saya bilang, sudah kami ikhlaskan kamu bersama Tuhan Yesus, kamu pelayanan, karena dia sering di pelayanan di gereja jadi usher. Saya bilang, kamu pelayanan di surga, aku dibawa sama anakmu masih punya tugas untuk pelayanan. Karena sebelum dia sakit kami sudah untuk dijadikan sponsor untuk pelayanan saat itu, tapi belum terlaksana. Dia punya semangat sampai 10 hari di rumah sakit, dia punya semangat terus untuk bisa untuk semangat. Saya bilang, janji Tuhan ya dan amin, saya percaya sama Tuhan. Saya bilang pasti Tuhan menyembuhkan. Dia punya semangat terus bahwa Tuhan pasti menyembuhkan. Setiap kali dia kalau video call, pernah sekali video call sebelum nggak pakai video call, waktu kita sama-sama di kamar, saya bilang semangat sambil ketawa saya, dia juga semangat pakai tangan juga seperti gitu. Tapi saat video call dia sudah lemah, waktu di ICU dia cuma ngasih jempol. Dan yang terakhir saya bilang, kamu sudah sembuh, percaya sama Tuhan. Waktu malam sebelum paginya meninggal, dia cuma ngasih jempol 2. Terus waktu mandi, saya mandikan sendiri, saya pakai pakaian, saya rapikan, saya minta dibantu sama perawat-perawat, karena suami saya nggak mau saya kalau ngangkat-ngangkat, karena saya memang pernah operasi berkali-kali. Jadi suami saya dari dulu memang saya disayang, nggak boleh untuk angkat-angkat, dia nggak mau kalau saya angkat-angkat. Jadi cuma saya rapikan. Saat saya bilang, kamu pelayanan di atas bersama Tuhan Yesus, mulutnya langsung saya ginikan, dia langsung seperti tidur, dia senyum. Saya bilang, saya pelayanan aku dengan anakmu pelayanan di bawah, doakan kami, kita sama-sama pelayanan. Suatu saat dia jadi usher di kerajaan surga, dan kami bisa membawa jiwa-jiwa. Itu aja saya yang bisa bilang sama suami saya. Dia dapat tidur dengan nyenyak, sepertinya tenang, damai, seperti dia tertidur. Itu aja kesaksian saya. Terima kasih. Amin.